akan berbagi pengalaman, yaitu pengalaman cara mengelola toko atau cara-cara berdagang agar toko kita selalu ramai dikunjungi orang. Adapun pengalaman yang akan kami bagikan kali ini yakni bagaimanakah cara agar toko kita banyak dikunjungi pembeli atau pelanggan. Di situ kita mempunyai pengalaman berbagai cara, atau ada beberapa tips yang kami terapkan dalam toko kami, yaitu satu, kita dalam mengelola toko sebaiknya memperhatikan cara atau kita harus berbelanja ke grosir yang paling atau kita anggap paling murah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu grosir itu murah? Yaitu dengan cara kita aktif mendengarkan atau bertanya kepada teman-teman atau kepada toko yang baru buka atau kepada toko yang sudah lama buka. Dengan begitu kita bisa mencoba berbelanja ke grosir yang kita anggap murah tadi. Untuk apa kita memilih grosir yang murah? Itu perlu karena itu berefek pada kelancaran toko yang kita kelola. Dengan kita berbelanja ke grosir yang paling murah, dengan begitu kita bisa menjual dagangan kita murah kepada pembeli. Nah, itu akan membuat toko kita menjadi ramai pembeli, menjadi ramai pengunjung. Itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua yaitu kita harus berbelanja barang-barang yang sekiranya laku keras kita jual, atau barang-barang yang paling diminati oleh pembeli atau oleh pelanggan. Satu contoh, kira-kira barang yang paling diminati oleh pembeli atau oleh lingkungan kita sekitar, oleh lingkungan toko kita, yaitu apa? Kita harus bisa membaca. Misalnya setiap hari konsumen atau orang-orang pasti membutuhkan peralatan mandi. Untuk itu kita harus siap peralatan mandi, sabun-sabun, peralatan cuci. Itu setiap hari pasti laku kita jual. Contoh lain juga minyak, setiap hari kita membutuhkan minyak. Kalau bisa kita siapkan beberapa macam merek minyak agar pembeli lebih bisa leluasa memilih merek yang mereka sukai. Ada lagi gula yang paling laku setiap hari pasti laku, yaitu gula. Kita menyiapkan gula. Juga beras harus kita siapkan karena setiap hari kita membutuhkan bahan pokok seperti minyak, gula, dan beras. Kemudian kita tip yang ketiga yaitu cara memasarkan barang dagangan kita. Kita harus tahu cara memasarkan dagangan kita kepada pembeli. Di situ kita harus pandai-pandai memasarkannya. Dalam cara memasarkan itu ada beberapa poin, yaitu bisa melalui manual mulut-mulut, atau kita bisa melalui tulisan-tulisan seperti ini. Kita beri tulisan-tulisan biar pelanggan atau pembeli tahu. Selain itu kita bisa berkata langsung kepada pembeli. Untuk tip yang keempat yaitu cara penataan barang. Cara penataan barang itu sangat penting sekali
sekali teman-teman, karena dengan barang-barang kita tata rapi, dan kalau bisa kita kelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, kita kelompokkan pasta gigi dengan pasta gigi, kita kelompokkan super per, molto, pewangi jadi satu, kita kelompokkan sabun mandi, sikat, parfum. Dengan begini pembeli atau pelanggan dengan mudah mencari apa yang mereka perlukan, karena tidak semua pembeli atau pelanggan tahu di mana letak kebutuhan yang mereka akan beli. Untuk itu kita perlu menata barang serapi mungkin dan sebersih mungkin. Kalau bisa setiap hari harus kita rapikan dan kita bersihkan. Dengan begitu dagangan kita kelihatan rapi dan bersih seperti ini. Selain itu, tip yang kelima, kita mempunyai pengalaman, yaitu tip yang kelima, yakni kita harus selalu memeriksa stok barang yang kita punya. Kenapa kita perlu memeriksa stok yang kita punya? Itu sangat penting. Contoh, kita mempunyai stok segini. Nah, pada pembeli mintanya lebih dari ini. Untuk itu kita sebaiknya tahu permintaan pembeli saat ini, atau terkadang kan musim pembeli permintaannya agak meningkat. Untuk itu kita perlu tahu stok barang yang ada di gudang kita atau yang ada di toko kira-kira mencukupi permintaan pasar atau kira-kira cukup apa enggak ya, seperti ini. Nah, kita seperti ini teman-teman, kita harus tahu stok susu, stok Wavita kita berapa. Seperti ini kita seharusnya, kalau barang tinggal sedikit seperti ini, kita seharusnya sudah harus belanja lagi ke grosir. Ini juga kalau masih kelihatan penuh, kita tidak usah belanjakan yang ini, yang perlu kita belanjain ini sama ini. Begitu. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk stok, karena kemungkinan besar kalau kita menumpuk stok, kita bisa lupa stok barang kita terlalu banyak atau kurang. Jadi kita sebaiknya memeriksa stok setiap hari agar barang yang kita stok tidak terlalu lama di toko. Barang yang kita stok barang yang permintaannya besar saja. Yang permintaan besar memang bisa di stok, tapi yang biasa-biasa sebaiknya kita mempunyai atau tidak usah menyetok barang, karena dikhawatirkan nanti mengalami masa kadaluarsa. Soalnya masa kadaluarsa itu ada banyak orang sekarang yang mengerti, yang tahu. Setiap orang beli pasti melihat masa kadaluarsa. Sekarang para pembeli atau pelanggan sudah mulai kritis. Setiap mau beli barang-barang, mereka selalu memeriksa tanggal kadaluarsanya. Untuk itu kita harus rajin memeriksa barang-barang dagangan kita, apakah masih tanggalnya masih lama atau hampir kadaluarsa. Jika ada barang-barang yang hampir kadaluarsa, sebaiknya kita menyendirikan. Jangan sampai terbeli atau jangan sampai dibeli oleh pelanggan. Kasihan, mereka sudah keluar uang tapi barang yang mereka beli tidak bagus. Untuk itu kita perlu memberi kepuasan kepada pembeli agar pembeli puas, sehingga pembeli bisa balik lagi ke toko kita. Nah, dengan begitu maka toko kita akan menjadi lebih ramai dan dipercayai oleh pembeli. Demikian.
sekian tips dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan mendirikan toko atau yang telah mempunyai toko. Selamat berjumpa lagi nanti pada sesi pengupasan poin-poin cara mengelola toko. Sekian, wassalamualaikum.